Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mobil tim sukses caleg yang membawa form C1 hasil pemilu dibakar orang tak dikenal di Cianjur. Diduga pembakaran dilatar belakangi persaingan kursi DPR. Karena jagoan kalah, tim sukses calon legislatif di Kabupaten Cirebon mengalami stres berat. Bahkan di antara tim sukses ada yang mengambil kembali amplop berisi uang serangan fajar kepada yang sudah dibagikan kepada warga. Warga Jawa Barat sedang dipusingkan dengan beras yang makin langka dan mahal di pasaran. Kita ke informasi pertama, mobil tim sukses seorang calon legislatif dibakar orang tak dikenal di Cianjur. Mobil dibakar saat hendak membawa form C1 hasil pemilu. Diduga pembakaran dilatar belakangi persaingan merebut kursi menuju Senayan. Mobil dibakar orang tak dikenal di posko rekapitulasi caleg DPR RI. EM Marhamah Julfa di Kampung Cibadak, Desa Sukanagali, Kecamatan Pacet, Cianjur. Dari rekaman video amatir, api membakar seluruh bagian mobil yang sedang terparkir di posko rekapitulasi. Mobil merupakan milik tim sukses caleg DPR RI wilayah Jawa Barat 3, EM Marhamah Julfa. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan korek api dan jerigen bensin sebagai barang bukti, sehingga diduga kuat pembakaran disengaja terkait pemilu. Dugaan sementara ada kesengajaan. Ya. Barang bukti yang diamankan di TKP. Untuk sementara ada korek api dan jerigen yang bekas bahan bakar minyak. Indikasinya apakah ini ada kaitan dengan pemilu? Belum ya, nanti kita tangkap dulu pelakunya. Baru nanti terang semua. Caleg DPR RI EM Marhamah juga menduga pembakaran diduga terkait persaingan merebut kursi DPR RI lantaran mobil sedang membawa form C1 di wilayah Cianjur bagian selatan. Form ini menjadi kunci untuk mengetahui perolehan suara caleg. Sementara apakah ini ada kaitannya dengan hasil pemilihan suara, Bu? Menurut saya kemungkinan ya ini ada kaitannya dengan pemilu gitu kan. Karena kan ya maklum kan sekarang ini kan ketika ini kan pemilu sekarang ini agak-agak terlambat nih. Ya, form C1 itu agak terlambat sampai di PPK, sampai di PPS, sampai di Panwas Kecamatan, apalagi di tingkat kabupaten itu semua terlambat walaupun ada aplikasi yang sebenarnya bisa langsung dari KPPS. Kini polisi memburu pelaku untuk mengungkap lebih pasti motif pembakaran. Rena Ghazali melaporkan dari Cianjur. Karena jagoan kalah, tim sukses calon legislatif di Kabupaten Cirebon mengalami stres berat. Bahkan di antara tim sukses ada yang mengambil kembali amplop berisi uang serangan fajar kepada yang sudah dibagikan kepada warga. 2 kali jagoan kalah dalam pemilu legislatif menuju kursi DPRD Kabupaten Cirebon membuat Mursid stres. Warga Kecamatan Mundu ini hanya bisa melamun saat menenangkan diri di Padepokan Al-Bustomi. Mursid merupakan tim sukses salah satu caleg. Ia menjanjikan akan meraup suara tinggi, namun ternyata anjlok, bahkan gagal lolos. Berbagai cara telah ia lakukan untuk memenangkan sang caleg, dari membagi sembako hingga uang, namun semuanya gagal. Berapa ribu amplop? Ada 40.000 amplop lah. Dapat suaranya berapa? Ya itu dibawa. Mau diambil-ambilin lagi? Ya kayaknya sih gitu. Ambilin ke mana? Balikin semuanya. Sama seperti Mursid, Ibrahim juga tidak kalah stres. Ia gagal memenangkan calon legislatif Dapil 7 Kabupaten Cirebon. Bahkan karena kesal, ia mengambil kembali uang amplop berisi uang serangan fajar yang sudah dibagikan kepada warga sebelum pencoblosan. Jadi nggak mikirin uang, dengan dikasihkan, jadi kasihkan lagi uangnya. Ini dapat segini-gininya nih. Terus gagal calonnya? Ya gagal ya, baru dapat orang ya. Saya juga dapatnya berapa, 180, janjinya 1000. Ini uangnya segini tinggal. Para tim ses caleg gagal ini mendatangi Padepokan untuk menenangkan diri. Berbagai terapi diberikan agar mereka bisa melepaskan stres. Orang-orangnya aja banyak orang-orang yang tidak jujur, yang tidak amanah. Begitu. Rata-rata keluhannya apa mereka itu, Kang?
Terus langkah-langkahnya nanti seperti apa, Kang? Ya nanti ini saya coba nasihatin dulu ketika masih ngeblank ya nanti. Sejauh ini tingkat stres tim sukses gagal masih belum tinggi alias belum sampai ke tahap depresi. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Usai pesta demokrasi 5 tahunan, beberapa petugas KPPS di Jawa Barat sakit hingga ada yang meninggal dunia. Mereka umumnya kelelahan karena harus bekerja dalam waktu yang cukup lama. Sabtu kemarin, Wagiman, salah seorang anggota Linmas yang bertugas di TPS 15 Kecamatan Padaherang, Pangandaran, meninggal dunia. Kepergian Wagiman menyisakan tangis dan kesedihan keluarga hingga kerabat. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Wagiman merasa pusing dan sempat muntah-muntah. Ia diduga kelelahan saat bertugas menjadi pengamanan pemilu. Wagiman mulai bekerja selama 2 malam, sejak Selasa sore hingga Kamis pagi. Kayak pusing, emang pusing mah dia juga udah mengeluh pusing kan, ngantuk, pusing, ngantuk, emang sudah ada pas malam Jumat emang bilang gitu. Waktu di PPS juga mengeluh gitu, sempat itu pusing sempat, gitu. Iya, sempat pusing karena nggak tidur 2 malam kan. Sementara itu di Kabupaten Cirebon, 3 orang petugas KPPS sakit dan salah satunya harus dirawat di RSUD Walet. Mereka diduga kelelahan karena bekerja dalam waktu yang cukup panjang, mulai dari pemungutan suara hingga penghitungan suara. Umumnya mereka mengeluhkan sakit kepala hingga hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dengan kondisi alhamdulillah sudah mulai sehat ya, tinggal pemulihan aja. Total keseluruhan 3 orang ini atau memang sebelumnya sudah ada yang masuk juga? Total 3 orang. Pihak RSUD Walet memastikan biaya perawatan seluruh petugas KPPS yang sakit akan dijamin oleh pemerintah. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran dan Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Sejumlah TPS di Cirebon dan Cimahi harus menggelar pemungutan suara ulang atau PSU. Rekomendasi PSU atas aduan dari masyarakat adanya permasalahan serta kelalaian petugas dalam distribusi surat suara. Bawaslu Kota Cirebon merekomendasikan kepada pihak KPU agar 5 TPS di Kecamatan Kesambi dan Kecamatan Kejaksan menggelar pemungutan suara ulang. Bawaslu merekomendasikan hal itu usai menerima aduan dari pengawas tingkat kecamatan serta petugas KPPS adanya masalah di 4 kelurahan. Kelima TPS itu antara lain TPS 02 Kesambi, TPS 27 Karya Mulya, TPS 05 Kejaksan, TPS 08 Kesenden, dan TPS 17 Kesenden. Salah satu permasalahannya adalah ada 17 orang diberikan hak pilih, namun mereka tidak masuk dalam DPT, DPK maupun DPTB. Memberikan rekomendasi atas supervisi Bawaslu Kota dan juga tentunya kami berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Barat memastikan bahwa persoalan yang terjadi adalah itu terpenuhi unsurnya untuk dilakukan PSU. Selanjutnya jajaran kami dalam hal ini Panwaslu Kecamatan memberikan rekomendasi kepada PPK yang kemudian sudah tersampaikan suratnya dan juga sudah diterima oleh KPU. Selanjutnya kami berikan kewenangan tersebut terkait PSU ada di KPU. Bawaslu Kota Cimahi Minggu pagi memastikan kesiapan logistik yang akan digunakan untuk pemungutan suara ulang. Logistik ini akan didistribusikan ke 4 TPS di Kecamatan Cimahi Selatan. Sebelumnya pemungutan suara ulang dilaksanakan karena adanya kelalaian petugas. Saat pemilu kemarin tanggal 14 Februari, tidak ada ratusan lembar surat suara untuk Capres dan Cawapres di TPS 60, sehingga 200 pemilih tetap gagal memberikan hak suaranya. Sedang di TPS lain ada beberapa lembar surat suara tertukar. Untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang masih menunggu keputusan dari pihak KPU. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon dan Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi.